Di balik tirai sejarah yang kelam dan menegangkan, terdapat sebuah gambaran yang berkesan pada masa Nazi Jerman, yaitu pengawal pribadi Hitler, sang penjaga istana, muncul sebagai pengawal yang mengenakan seragam hitam, helm serta ban merah di lengan mereka. Mereka menjaga dengan setia kediaman Hitler di Berlin, serta tampil gagah dalam parade acara negara yang megah. Seperti prajurit elit yang melindungi Kaisar Romawi, mereka merupakan pengawal pribadi Hitler. Kesetiaan dan ketaatan mereka tak tertandingi. Tradisi memiliki pengawal ini bukanlah hal baru, telah ada sejak zaman kuno, memperlihatkan bagaimana pemimpin selalu mengandalkan unit yang taat dan setia untuk melindungi diri dan aset berharga mereka. Setelah Kekaisaran Jerman berakhir pada tahun 1918, pemerintahan Republik Weimar membentuk tentara baru yang dinamakan Reichswehr. Meskipun berganti bentuk pemerintahan, mereka masih mempertahankan banyak tradisi dari zaman kerajaan. Salah satu tradisi yang menarik adalah pengamanan presiden dan kanselir Jerman oleh unit khusus tentara yang disebut Wachregiment Berlin. Unit ini pertama kali dibentuk pada tahun 1921 dan kemudian diubah namanya menjadi Kommando der Wachentruppe, atau pasukan pengawal. Pasukan pengawal ini bertugas sebagai pengawal kehormatan dan mereka melaksanakan upacara seremonial pergantian pengawal di gedung Kanselir Reich. Tradisi ini memberikan sentuhan masa lalu yang mengagumkan pada era Republik Weimar, menunjukkan betapa pentingnya kesetiaan dan perlindungan bagi pemimpin negara. Ketika Hitler berkuasa, dia memutuskan untuk tetap mempertahankan unit pengawal tersebut dan mengubah namanya menjadi Wachregiment Berlin pada tahun 1937. Kemudian, unit ini lebih dikenal dengan nama Großdeutschland. Para anggota unit ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda, terkadang terlibat dalam tugas-tugas seremonial, dan pada saat lain berada di garis depan dalam pertempuran sebagai divisi penuh dalam tentara Hitler. Unit ini memiliki peran yang beragam, dari menjaga upacara penting hingga berpartisipasi aktif dalam pertempuran sebagai bagian dari divisi militer utama. Akan tetapi Hitler memiliki keinginan agar keamanannya berada di bawah kendali partai Nazi. Untuk mencapai tujuan ini, ia memerintahkan pembentukan dua unit pengawal, yaitu satu unit dari SS Schutzstaffel dan satu unit dari tentara reguler. Namun, perlu dicatat bahwa kedua unit ini tidak berfungsi sebagai pengawal pribadi Hitler. Sebaliknya, tugas utama dari kedua unit pengawal ini adalah menjaga keamanan bangunan-bangunan publik dan ibu kota. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan kesan kemegahan pada pemerintahan Nazi. Artinya, fungsi utama dari pasukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh partai Nazi. Di Jerman Nazi, banyak hal yang mengalami duplikasi, termasuk perwira dan sistem keamanan. Hal ini berlaku juga untuk keamanan Adolf Hitler, di mana tidak hanya ada satu, melainkan tiga organisasi yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dekat untuk Führer. Gelar Adolf Hitler sebagai pemimpin Nazi. Organisasi pertama yang disebutkan adalah Reichssicherheitsdienst (RSD), yang setara dengan Badan Rahasia AS US Secret Service. RSD merupakan organisasi Nazi yang menyediakan pengawal fisik nyata bagi Hitler. Mereka bertugas langsung untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi Hitler. Sedangkan dua organisasi lainnya memiliki peran yang lebih luas. Mereka menyediakan pasukan pengawal untuk mengamankan rumah-rumah Hitler dan markas militer. Dalam hal ini, tugas utama mereka adalah menjaga keamanan tempat-tempat penting yang terkait dengan aktivitas dan kehadiran Hitler. Pasukan pengawal Nazi yang bertugas menjaga rumah-rumah dan markas militer Adolf Hitler di berbagai wilayah Eropa. Unit pertama disebut SS Begleitkommando, yang kemudian dikenal dengan sebutan FSK, Führerschutzkommando. Unit ini berasal dari organisasi SS dan bertugas sebagai pengawal khusus untuk melindungi Hitler. Mereka bertanggung jawab untuk mengamankan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Führer. Unit kedua adalah Führerbegleitbrigade, Führerbegleitbrigade dari tentara, yang juga termasuk prajurit dari divisi militer bernama Großdeutschland. Tugas mereka mirip dengan unit SS, yaitu menjaga rumah-rumah dan markas militer Hitler serta memberikan keamanan selama perjalanan atau acara-acara penting. Selain itu, ada juga unit khusus polisi Berlin yang turut membantu dalam mengamankan Kanselir Reich. Julukan Hitler sebagai Kanselir Jerman, unit ini bertugas untuk memberikan perlindungan ekstra bagi kepala negara. Pada saat itu, kekuatan SS Schutzstaffel telah mencapai jumlah 50.000 orang. Karena pentingnya melindungi Hitler, diputuskan untuk membentuk unit pengawal baru yang khusus bertanggung jawab atas keamanannya. Unit pengawal baru ini sebagian besar direkrut dari SS Standarte di Munchen. Pemimpin baru untuk mengawal Hitler adalah Sepp Dietrich. Dia memilih 117 orang dari unit SS tersebut untuk membentuk unit baru yang diberi nama SS Stabswache Berlin. Para anggota asli dari unit pengawal ini menunjukkan prestasi yang spektakuler selama perang. 3 di antaranya bahkan mencapai pangkat komandan divisi, sementara 8 orang lainnya menerima salib kesatria, penghargaan keberanian tertinggi di Jerman pada waktu itu. Pembentukan 2 unit pelatihan SS yang disebut SS Sonderkommando Sauchin dan SS Sonderkommando Utabok. Kemudian, pada bulan September tahun 1933, ketiga unit ini digabungkan menjadi satu dan diadakan upacara pada bulan November di luar Feldherrnhalle di Munchen.
Feldherrnhalle adalah sebuah tempat suci dalam ideologi Nazi karena peristiwa berdarah Bialholputz pada tahun 1923, di mana beberapa anggota partai Nazi tewas dalam konfrontasi dengan pihak berwenang. Pada upacara ini, para anggota unit bersumpah setia secara pribadi kepada Adolf Hitler dan menerima gelar Leibstandarte Adolf Hitler. Pada bulan April tahun 1934, Heinrich Himmler mengubah nama unit pengawal khusus ini menjadi Leibstandarte SS Adolf Hitler. Perubahan ini dilakukan untuk membedakan unit ini dari dua kelompok lainnya, yaitu SA, Braun Schirz, dan Reichswehr, yang merupakan tentara Republik Weimar yang kemudian diambil alih oleh Nazi. Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSS, memiliki tugas khusus untuk menjaga Kanselir Reich. Posisi Hitler sebagai Kanselir Jerman, para anggota unit ini mengenakan seragam khusus berwarna hitam dengan lencana Nazi merah di lengan, dan menggunakan helm baja hitam untuk menimbulkan kesan intimidasi saat Führer berada di kediamannya. LSSS melakukan tugas pengawalan dengan jumlah anggota yang khusus. Ketika Hitler berada di tempat, mereka memiliki 1 perwira, 3 bintara, dan 39 prajurit yang bertugas. Namun, ketika Hitler tidak berada di tempat, jumlah anggota pengawal ini dikurangi menjadi 3 bintara dan 33 prajurit. Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSS, unit pengawal khusus dalam ideologi Nazi yang dianggap sebagai perwujudan dari ideal prajurit Arya yang diimpikan oleh pemerintahan Nazi. Prajurit Arya yang diidamkan adalah prajurit dengan tinggi badan yang tinggi, fisik yang sehat, dan setia pada paham nasional sosialis, ideologi Nazi. Keanggotaan dalam LSSS sangatlah eksklusif, artinya hanya orang-orang tertentu yang dapat menjadi anggota unit ini, dan proses seleksi untuk menjadi anggota sangat ketat. Seluruh calon anggota harus membuktikan bahwa garis keturunan mereka berasal dari ras Arya yang dianggap sebagai ras superior oleh Nazi. Mereka harus dapat melacak garis keturunan mereka kembali hingga tahun 1750 sebagai bukti bahwa mereka keturunan Arya. Simbol yang digunakan oleh LSSS adalah Totenkopf atau tengkorak kematian. Simbol ini dipilih karena memiliki hubungan dengan formasi elit sebelumnya dari Kerajaan Prusia dan kemudian Kekaisaran Jerman. Totenkopf menjadi lambang kegagahan dan ketangguhan bagi unit elit ini. 2 penjaga SS atau polisi yang bersenjatakan senapan dalam menjaga gerbang utama Kanselir Reich yang baru. Tugas mereka adalah untuk memeriksa kartu identitas semua orang yang masuk ke gedung tersebut. Selain menjaga gerbang utama, para penjaga juga bertugas mengawal kantor dan kamar pribadi Adolf Hitler. Mereka bertanggung jawab menjaga keamanan di sekitar area penting di Kanselir Reich untuk melindungi Hitler. Tidak hanya itu, pengawal Reich Kanselir yang baru juga mendapatkan penambahan prajurit dari Fachregiment Orostusland, sebuah divisi militer milik tentara Jerman. Tambahan prajurit ini terdiri dari 1 bintara dan 6 prajurit bersenjatakan senapan, yang ikut membantu dalam menjaga keamanan dan kestabilan di sekitar gedung Reich Kanselir. Ketika Hitler meninggalkan Kanselir Reich untuk urusan resmi, unit pengawal ini menempatkan pengawal di luar hotel dan tempat tinggal Hitler untuk menjaga keamanan dan kestabilan selama perjalanan atau saat ia berada di luar gedung Reich Kanselir. Namun, pada hari Wehrmacht dan remobilisasi nasional, penjaga SS dari LSSS ditambah dengan prajurit reguler. Ini mungkin terjadi karena ada peristiwa khusus atau perayaan yang membutuhkan keamanan tambahan, sehingga prajurit reguler ditempatkan untuk membantu dalam mengamankan situasi tersebut. Selanjutnya, kamar pribadi Hitler di Old Reich Kanselir juga dijaga dengan baik. Ada 2 penjaga yang berdiri di pintu masuk Court of Honor, sebuah ruang besar yang berlokasi dekat pintu masuk New Kanselir. Tugas mereka adalah untuk memastikan keamanan dan melindungi akses ke kamar pribadi Hitler. Beberapa perwira tinggi yang merupakan pengawal pribadi Adolf Hitler juga secara terus-menerus berpatroli di area dan bangunan penting yang berhubungan dengan kehadiran Hitler. Sebelum Perang Dunia II dimulai, pergantian upacara pengawal oleh unit penjaga LSSS Adolf Hitler di Reich Kanselir menjadi salah satu atraksi utama bagi para wisatawan yang mengunjungi Berlin. LSSS Adolf Hitler adalah salah satu divisi SS Hitler yang paling terkenal dan mendapatkan reputasi karena keberanian mereka, namun juga kekejaman yang setara. Selama Perang Dunia II, divisi ini menarik perhatian banyak orang karena keterlibatannya dalam berbagai aksi militer dan operasi. 482. Yes, sir.